Penting dalam istilah sholat al dilakukan baik berbeda pendapat. Waktira dipilih kopal pendapat disunahnya kelawan sunai as-sholat al lisehatil hadith krono sahih hadith. Walikan diwujud ditakmikan krono orang-orangnya wujud perpanjang kata lamun nekani sapa musli dia kelawan as-sholat al supaya pun mongko ucap musli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa illa tawarruk lan kejaba tawarruk ayat kalisu mongko iftiros sapa si musli di dalam tasawuf awal walayat ulang orang dungo orang dungo sapa musli badhe sakise ikilah tasawuf di akhir krono temen turune ikilah tasawuf awal iku mabdi itu bidasato alat takhir ing atase mempercepat memperingan asamin wa iskor iku akibat iku tetanggenan berpijakan dia dari kelawan tangan lorong sibuk kalau artinya bumi pindah diamin kali-kali ngadeg min sujudin sayang sujud au tasawuf utawa tasawuf awis dirapatin utawa istirahat atas wal iskor iku atas be iku moto tasbih minaro judi sami wong lanang wa tasbih ulang keprok minal ma'asai memadon idana bab ing dalam mereka ngalih-ngalih rumah ing dikira rojul wanisa apa di sini masih menjelaskan tentang kesunahan sholat ya. Sunnah sholat yang ke-26 adalah disunahkan melakukan duduk istirahat. Ini banyak yang tidak melakukan Pak. Duduk apa? Di setiap rakaat yang langsung berdiri itu di rakaat pertama dan rakaat jadi setelah bangun dari sujud menuju berdiri itu sebenarnya ada kesunahan namanya julus istirahat. Ya kira-kira sebenarnya lamanya kira-kira sama lah. Walaupun di sini panjangnya lamanya kira-kira itu ya sama dengan duduk di antara dua sujud. Ya agak sedikit. Ya supaya nggak proses dengan duduk di antara dua sujud. Ini banyak yang tidak melakukan. Ya minimal apa ya? Sempat tumbuhan. Ya, sempat apa? Jadi seperti ini. Kalau orang bangun dari sujud, nah ini sudah dianggap apa? Sudah melakukan istirahat. Ada orang enggak, kalau seringnya yang saya lihat itu ketika bangun dari sujud pertama, dari sujud kedua itu langsung nah, ini berarti dia tidak melakukan apa? Kesunahan julus, namanya julus istirahat. Paham ya? Itu namanya julus istirahat. Ini sunat. Umpama anak dalam tidak salah, karena tadi maksimalnya ya jangan melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Ya. Tapi ya kalau terlalu lama ini nanti akan memperpanjang bacaan takbir. Karena batasan itu kalau bahasa apa memanjangkan bacaan takbir itu jangan sampai melebihi 7 kali. 7 itu panjang loh. Harokat. Iya karena satu kali itu setara dengan 2 harokat ya. Oh 2 harokat Pak. Boleh kan 2 harokat ya. Panjang itu. Yang lain jangan sampai lebih 7 kali. Itu panjangnya apa? Panjangnya membaca takbir. Sehingga ya itu maksud sebenarnya ya cuma agak kurang biasa itu kurang biasa. Lihat berpanjang. Tapi yang minimal tadi kan sebelum naik apa
menuju berdiri itu disela-selai oleh jurus istirahat. Jadi menyebabkan apa? Nah ini masalah kaitan umpama antara imam dengan makmum terjadi berbeda, tidak masalah. Misalkan imamnya sudah jurus istirahat, sementara ada makmumnya jurus istirahat, tidak masalah. Boleh ya. Ini tidak dianggap, istilahnya tidak dianggap foksul mukhalafah. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara imam dengan apa? Makmum. Dan ini tidak berpengaruh. Tidak sebagaimana tidak sebagaimana tahiyat awal. Ya, tidak sebagaimana awal. Kalau dalam tahiyat awal itu umpama imamnya tidak melakukan tahiyat awal, makmum tidak boleh berbeda. Dan tidak boleh apa? Berbeda. Aku tak tahiyat awal diri, tidak bisa. Karena kalau imamnya langsung berdiri, nggak tahu karena faktor lupa dia tidak tasawuf awal atau karena memang sengaja tidak tasawuf awal, maka dalam posisi ini makmum tidak boleh berbeda dengan imam, ikut berdiri. Ini kasusnya gitu ya. Kasusnya ada imam di rakaat kedua setelah sujud kedua mestinya dia duduk tahiyat awal. Nggak tahu kenapa, apakah lupa, apakah karena sengaja. Setelah sujud kedua, imamnya langsung berdiri. Langsung apa? Berdiri. Ini bagi makmum tidak boleh berbeda. Walaupun makmum ngerti, imamnya orang tahiyat awal ya. Ini tidak boleh berbeda, harus ikut imam, ikut berdiri. Ya kecuali sebelum imamnya berdiri, makmumnya ada yang mengingatkan untuk melakukan tahiyat awal. Kalau mereka sudah berdiri sudah jejak. Ini makmumnya harus ikut, bukan menuntut imam untuk kembali. Paham ya? Bukan menuntut imam untuk apa? Yang ada makmumnya harus ikut. Imamnya kalau kudu pintar, netis kadung ngadeg, makmum sebarang apa segerakan. Ya. Karena justru ketika umpama imam balik malah batal sama ibu bersama. Ini kan dilema ya. Iya, di lapangan kadang orang bingung kan. Di lapangan kadang orang bingung. Sehingga malah bingung ya. Bingungnya apa? Ini dalam kondisi yang semacam ini, saya sebagai makmum yang harus ikut imam atau imamnya suruh kembali gitu. Imamnya bingung bisa ya. Maksud geger masuk terus lain. Ya kan ya? Dalam kasus jamaah itu yang diprioritaskan adalah imam. Nah, ya, itu konsep umum jamaah semacam itu. Jadi dalam keadaan apapun makmum kudu dulu. Makanya jadi jangan menurut imamnya apa? Untuk kembali untuk melaksanakan tasawuf awal. Karena jumlah bakal kalau imamnya kembali. Karena apa? Karena dia sudah dalam keadaan melakukan keperduan. Apa keperduan? Keperduan membaca Fatihah, keperduan berdiri. Sementara ketika dia kembali untuk melaksanakan tasawuf awal secara umum hanya sunnah. Toh nanti bisa ditambah dengan sujud macam itu ya. Nah, sehingga dalam contoh ini secara umum bahwa memang antara imam dengan makmum tidak boleh ada perbedaan yang mencolok, terlalu terlihat. Sehingga dalam contoh tadi imamnya orang tasawuf awal, kok makmumnya malah maksud tasawuf awal dewi, itu berarti terjadi foksul mukhalafah. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara imam dengan makmum. Atau imam langsung aja kok makmumnya lungguh tasawuf ya. Berbeda dengan ini, dengan jurus istirahat. Kalau jurus istirahat ini umpama terjadi berbeda tidak masalah, karena tidak terlalu terlihat, tidak terlalu mencolok perbedaannya antara imam dengan makmum. Imamnya tidak melakukan
jurus istirahat. Maksudnya wow, Akbar. Ada makmum bergaji ini. Bergaji dengan BC. Beriterang apa? Diterang jurus istirahat. Baru setelah bangun dari sujud kedua, dia melakukan sunnah apa? Jurus istirahat. Di mana imamnya orang lakon? Itu udah masalah ya. Ya beda tapi tidak terlalu mencolok. Makanya itu beda. Nah, kalau masalah tasawuf awal dengan urut beda pak. Tapi yang berbeda kan, senajan sama-sama apa? Sunnah aja. Tasawuf awal dengan urut itu kan sama-sama apa? Sunnah. Di mana ketika ditinggal sama-sama disunahkan sujud. Iya, tapi secara umum beda. Kalau tadi ketika ada imam tidak melakukan tahiyat awal, makmum tidak boleh melakukan sendiri, harus ikut. Nah, tapi nek kunut beda. Umpama ada imam setelah sampai Allah yang hamidah, Rabbana lakal hamdu, kunutnya ditinggal. Ini bagi makmum tetap boleh melakukan kunut sendiri. Kenapa? Iya, karena secara secara domir yang terlihat itu tidak ada perbedaan antara imam dengan makmum. Karena sebelum dia sujud, sebelum imam dan makmum sujud, itu mereka keduanya sama-sama pernah melakukan iktidal. Alhamdulillah, si jeneng ngomong barangkali membuka kemudian jujur, yang satunya ditambah ya. Jadi orang imam kalau makmum rokok. Allah yang hamidah, barangkali alhamdulillah. Imamnya orang kunut langsung bagi makmum ini boleh tetap membaca kunut sendiri. Senajan imamnya orang dan ini perbedaan ini juga sama, tidak dianggap mencolok, tidak begitu terlihat berbeda karena keduanya sama-sama pernah melakukan iktidal. Hanya saja bedanya imamnya orang kunut, makmumnya beda ya. Senajan dengan tasawuf awal ada kesamaan, yaitu sama-sama berstatus sunnah kan secara umum beda. Berbeda dengan tadi, kalau tasawuf awal terlalu mencolok, imamnya langsung ngadeg, makmumnya longgo. Kan beda teman gih, beda teman. Berarti nggak oleh pak. Kalau pun beda, kalau imam yang pernah iktidal ngadeg, makmum yo iktidal ngadeg. Cuma bedanya imam yang orang kunut, makmumnya itu boleh ya. Jadi tidak terjadi foksul mukhalafah, tidak terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Itu masalah itu. Yes, kemudian ini ya bahwa lamanya jurus istirahat itu ya sebenarnya dipercepat, Jangan sampai melebihi ini, jangan sampai melebihi kadar lamanya duduk di antara dua sujud. Umpama Allah sholat lumbung di antara dua sujud 2 detik, ya berarti harus sampai lebih 2 detik anggene ngelakoni jurus istirahat. Kemudian disunahkan memanjangkan takbir dari mulai orang tersebut mengangkat kepalanya sampai dia berdiri. Jadi Allahu Akbar. Kemudian yang tadi bahasa memperpanjangnya tidak boleh melebihi apa? 7 kali. Kemudian lama itu Allahu Akbar. Itu sunnah itu. Kemudian yang ke-27 disunahkan tasawuf awal. Kalau tadi kan jurus istirahat untuk rakaat pertama dan rakaat ketiga karena setelah sujud kedua dia langsung berdiri. Nah, kalau misalkan terjadi di rakaat kedua, ya berarti disunahkan melakukan tasawuf awal. Kesunahannya sama sebagaimana pelaksanaan tasawuf akhir ya. Cuma beda status. Kalau tasawuf akhir itu statusnya wajib. Kalau tasawuf awal hukumnya sunnah. Dan sunnahnya sunnah abad.
umpama tinggal baik karena faktor lupa atau karena memang sengaja meninggalkan, itu disunahkan nanti amal tersebut apa? Dijauhi. Kecuali dalam membaca sholawat kepada keluarga al-al. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa ala ali Muhammad ini apakah disunahkan atau tidak? Itu ulama khilaf. Ada selisih pendapat ya. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tetap sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wes, cukup. Setelah itu berdiri. Lah masalah ketika umpama ada makmum misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kok imamnya durung kaki-kaki, durung munggah-munggah untuk melanjutkan apa yang harus dilakukan makmum? Apa menang? Terus apa? Terus ya. Terus artinya kalau misalkan kan sering ya ritme bacaan makmum kadang lebih cepat daripada imam. Jadi tasawuf awal makmumnya misalkan wa ala ali sayyidina dadak imamnya wa kaki. Maka setelah si makmum selesai ini apakah kemudian dia apakah melanjutkan sing apik melanjutkan ya terus menang bedojo. Tapi kalau statusnya kita jadi imam atau kita sendirian, saat bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wes langsung kan? Ya, ini hanya terjadi ketika kondisi jadi makmum, mau dari kecepatan atau normal, tapi imamnya kelambatan, dorong orang dengan video wes, berarti bacaannya terus menang enggak? Kelihatan. Tapi kalau jadi imam atau sendirian itu yang baik, ya sunnahnya akan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian masuk berdirian. Cuma biasanya kalau kita enggak ada banyak, kalau kita hanya sampai selawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung ada ya. Tapi orang pendapat ini pendapat yang mengatakan tetap dibaca. Cuma kayak sholawat untuk keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad itu kalau tahiyat akhir hukumnya wajib. Hukumnya apa? Kemudian yang ke-28 kesunahannya adalah iktimad biyadihi al-ardi. Berbijakan menggunakan kedua tangan untuk membantu badan naik menuju berdiri. Memakai kedua tangan sebagai tumpuan Pak. Sebagai tumpuan untuk apa? Berdiri. Sunnah. Jadi tidak sebagaimana orang-orang ini. Orang ini abot Pak. Ilmu abot ini. Kurus saya abot. Jadi kalau bangun dari sudut kedua menuju berdiri itu sunnahnya. Jadi yang terakhir dilepaskan adalah kedua tangan. Jadi kedua lutut sudah diangkat. Kan ya. Jadi kesunahannya menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan menaikkan badan menuju apa? Ojo tangan bisik. Abot. Sebelumnya ketika dari iktidal menuju sujud itu dengan seperti ini. Jadi kebalikan ya. Balikan. Kalau menuju sujud itu yang pertama kali diletakkan lutut, tangan, kemudian baru kepala. Sebaliknya kalau bangun dari sujud, kepala, lutut, kepala ya dulu dilepaskan. Kemudian lutut, kemudian dua tangan. Itu kayak gitu ya. Biar ringan, ya. Lah untuk menggunakan kedua tangan ini tidak hanya ketika bangun dari sudut kedua tok ya, tapi juga ketika bangun dari tahiyat awal. Misalnya ya,
baik bangun dari sujud kedua atau dari tasawuf awal atau dari julus istirahat. Sama ya, itu menuju berdirinya itu disunahkan bertumpu menggunakan kedua tangan agar memperingat tubuh. Sunah. Yang ke-29 disunahkan membaca tasbih bagi laki-laki dan keprok bagi perempuan ketika keduanya mengingatkan sesuatu. Jadi mau mana? Subhanallah, ini mau buat tapi itu ada ini ya, dibalik ya. Nah orang itu ya subhanallah guys. Ini ya. Begini Pak. Begini ya. Ini. Tapi memang umumnya orang dulu ya. Kayak jadi ngerokok ini kurang jelas. Iya makanya. Tapi kalau dibalik ya tidak masalah, tidak membatalkan. Cuma ya orang itu suka kan tidak mendapatkan apa? Nah, artinya kalau imamnya lali, singkirnya waduh, itu mau subhanallah. Ya hasil dalam mengingatkan, cuma dia tidak mendapatkan apa? Tidak batal ya, tidak masalah. Cuma tidak mendapatkan apa? Sunnah. Yes. Kemudian al-salasun yang ke-30 itu al-khusyuk, itu khusyuk di sholat dalam sikap bersolat. Buah utawi bahwa kaya khusyuk itu sumul kandung itu antara anggota ma'ahudul kolbi serta hadir hati watagabul gerati lan wacanane waya beri pokok sayojo kota kalau kudur pokok memaksa menghadirkan hati wakulan lan kafalat lan dalam sumansane hilang apa itu hilang namanya minggu saking sama si wong minggu saking atau kusuk misalnya wong ada pengembali sama si wong kita kusuk wa merasakan boleh ibu mungkin kusuk Pak aku mau pak kudu apa menghadirkan sholat ikut sholat dalam sekalian sholat Pak Elamnya stati kok kalau orang aku sama si wong yo kami dalam ketimawan dia mau kan dalam telur berpanggungan karena keterangan kalau akan tinggal dua baju sesuai ulama berpanggil alawakin dakoli wajah wajhi yang kedua indah kauli iya karena buku wa iya karena sahih yang ketiga indah kauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-30 adalah khusyuk. Ini sunnah apa? Mayoritas ulama mengatakan khusyuk ketika sholat itu hukumnya apa? Kalau menurut Imam Ghazali malah lebih ekstrem dari rukun dan syarat sah ya. Saat saya sholat lewat Ghazali itu Allah khusyuk kita ini apa? Ya gampang aneh. Nek sekedar sepuluh abroh, angkat yang anggota badan, apa ya? Angkat goyang-goyang. Padahal lo soalnya gak itu pak. Tapi gak terasa ya. Ini gak ngomong. Aku gak dinojo kan udah ngomong. Nggak dia gak ngomong. Tapi gak tau, gak terasa apa ini. Di dulu ya, tinggal ngomong. Jadi kan angkat sholat ini. Ya, itu khusyuk itu syukur abdok ma'al ikut. Artinya apa? Hadir. Dalam arti tidak ingat apa orang mikir sendirian sholat, fokus maksudnya itu fokus. Kalau orang sekarang mencontohkan itu gampang sebenarnya. Kayak telepon juga pak ya. Belum. Nah, orang yang sedang telepon itu pasti fokus dengan teman bicaranya. Orang yang telepon dipanggil di sekitar adalah bapak mereka. Belum tahu aja, belum. Iya. Ini fokus ya. Artinya hati itu fokus mari aku ngomong sing diajak ngomong, jadi khusyuk ya. Next biar contoh kayak itu gampang saja. Dan dalam konteks sholat, ya ini artinya tidak dino, kako kangen wacananya. Ya, jangan wacana.
Itu diantara apa faktor khusyuk. Ya. Jadi si dalam dalam itu semuanya ya. Bulan mana? Boleh lagi buat khusyuk oke. Si paling gampang yang mau pak, ada berdoa memahami makna dari apa yang dibaca. Ini makanya orang berdua banyak ini. Lagi semua Jawa lagi semua terus sampai itu kan. Jadi wis hafal tadi, wis hafal doa kita, wis hafal Fatihah, wis hafal surat pendek, wis hafal bacaan ruku, bacaan tidak, bacaan susu sampai. Ya makanya dituntut dikono memahami makna. Ya kan ya? Yo repot kalau orang yang ngaji gitu. Lagi apa lu sampai gimana? Iya. Ono salat Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira subhanallah wa wasilah. Terus ngono digonen maknane pisan. Imoko unjo lagi apa lu sampai karena ono wong salat itu suaranya arang, bertobat, sadar. Boro-boro iso moco gitu. Lagi belum sholat lain loh, sampai lagi belum sholat lagi. Orang biasa sholat, Islam sekarang. Kemudian itu luar biasa. Belum sadar, mendadak orang ngerti bacaan apa? Mau tahu biye, mau tahu apa? Kan kita mau sih orang ngerti. Orang yang mau sekolah coba bahas ada bahasa apa? Dibahas piye carane ben gelem sholat, ben tetap istiqomah sholat itu sampai konjamaah ya. Kalau diajari coba dibiarkan, terus sholat Jumat ya. Jadi orang tak akan ini sebagai orang sing belum sholat, itu piye carane ben gelem sholat. Tapi ojo ngono kok, yo kalau diajar, ditambah ya, ditambah mengetahui soal tanah itu kan ya fokus ya. Ya sih paling membantu sebagaimana keterangan yang dulu adalah apa? Menghadap, pandangannya diarahkan ke tempat tujuan. Bentuk lengan ya. Itu hal faktor yang menyebabkan orang sholat apa? Khusyuk itu pandangannya difokuskan ke tempat sujud. No. Ya, karena kalau difokuskan ke satu titik, itu untuk tadabbur ayat, tadabbur qiraat, mengenal makna bahasa itu lebih mudah daripada ini. Ya. Jadi kalau difokuskan ke satu titik, itu untuk tadabbur qiraat, mengenal bacaan itu lebih apa? Nah, ketika ulama ini kalau memang tidak mampu untuk berlaku khusyuk selama sholat, maka minimal di 3 keadaan ini ojo sampai hati ini gelap-gelap pikirannya loh. Itu apa? Pertama ketika membaca wajahku wajah. Pas wayang apa? Pas wayang doa itu Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira subhanallah wa wasilah. Ini wajahku wajah. Saya menghadapkan wajah itu berarti orang wajah porsi yang betul awal maksudnya. Ini wajah saya menghadapkan badanku lillahi fatara samawati kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu balik Pak ya. Ketika mau doa kita mau ini wajahku wajah lillahi fatara samawati itu balik aku lagi ngaku badan itu lagi ada paling enggak sing nyipta langit bumi. Sudah sampai orang ini ya wajah Tuhan. Kemudian yang kedua ketika membaca iya karena dua iya karena stain pas Al-Fatihah itu artinya sampai dalam dia memahami artinya iya karena dulu hanya kepadamu kami menyembah wa iya karena stain dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini sebab apa? Bacaan ini secara makna itu sedang menghadapkan diri antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wajah itu wajah dari faktor samawati. Ugamane
sedang bercakap-cakap secara langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Itu cara makna kandungannya ngomong iya karena berdua iya karena stain namun dumatan panjenengan Gusti kula nyembah wa iya karena stain namun dumatan panjenengan panjenengan berarti kan gak ngomong gitu bahasanya wong kalau jawab betul maka ketika membaca iya karena berdua iya karena stain untuk sampai akhirnya jelas kudu dihadir doa kalau jangan makna. Yang ketiga, ketika membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Moga selawat kepada dia. Ya, karena apa? Karena kalau yang tadi adalah sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, ini sedang mengajak bicara dengan Nabi-Nya. Kalau Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Jadi ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Bahwa setiap kali sholat yang kita lakukan disaksikan oleh Nabi. Disaksikan oleh. Jadi kira-kira mau wong nglakoni ketaatan itu sing paling gampang dalam alasan paling mudah itu kan wong kanggo nyenengno Kanjeng Nabi. Itu paling gampang. Paling apa? Nek awake dhewe lisane gampang ngucap aku seneng Kanjeng Nabi. Wong nek seneng pastinya mau melakukan apapun demi yang disenangi. Lah Kanjeng Nabi paling senang nek ana umate melakukan keapian. Maka motif paling mudah untuk melakukan kebaikan apa? Nyenengno Kanjeng Nabi. Nyenengno Kanjeng nek bahas ikhlas terlalu dhuwur. Terlalu dhuwur. Sing paling gampang aku nglakoni keapian. Apa wae apapun itu dalam rangkane nyenengno. Nek kan jadi senang. Kalau cinta ini bersambut, wis beres kabeh ya. Jadi kita mau sholat itu ada bacaan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu karena memang sholat yang dilakukan oleh umat ini semuanya disajikan oleh Rasulullah. Matanya jadi orang ketika urusan yang itu orang khusyuk, yo sebelum sedikit lah. Sebelum di sini kasih Nabi kok. Kira-kira yang jauh ya Pak ya. Kira-kira yang jawab ketika kita membaca Assalamualaikum itu dijawab. Pokoknya jawab wajib ya. Itu jawab. Cuma bedanya kita tidak tahu kok ya. Jadi bacaan itu juga perlu dibaca ketika masuk rumah Pak. Kalau dalam rumah itu termasuk bacaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ayat kursi ya, kalau mau ayat kursi supaya hubungan tidak tukaran, supaya hubungan kurang, nambah ulfa istilahnya. Jadi kadang-kadang kan lagi ngomong lebih lu ngomong ke rumah, kudu tukaran atau bujur itu. Ya butuh kali bujur, butuh kali anak ibarat itu keluarga. Caranya mau naik ke rumah, sampai saya sama itu bocor. Ayat kursi ya, kursi. Supaya orang-orang tukaran. Iya, penting sekali ya. Ya di sini maksudnya diajari, kabeh diajari, nah boleh diajari untuk kabeh ya. Silakan foto boleh enggak? Foto. Silakan silakan. Silakan mau silakan. Orang foto. Harus dari 12 ya. Sing wadon ketika berbunga yang mau ayat kursi, sing lanang yang bodoh ketika berbunga mau ayat kursi. Jadi keluarganya ayam, ya keluarganya. Iya Pak, kalau sebab setan semua jomblo. Nara dungo ya, nara dungo. Jadi yang mau ayat kursi ditunduk setan, betul orang lemas. Ramah kan nih? Ya iya, maksudnya bapak biasa nih. Metu saka omah wis boleh kerja boleh seperti ini pikiran ini wis tekan omah masakan wis masak kabeh Pak sebetulnya masak lalu wis masak kabeh barang tekan omah masih belum kabulkan
Burung dia apa? Ditandani. Kalau meja makan, kasih kosong kabeh. Begitu situ, wes langsung kan berusaha sebab orang yang kursi ini wong berhubungan itu salah jadi kan di kabeh tidak dilakoni di mana oke kan rumah itu kok kabeh berhubungan Pak opo kan nabi opo sih mau belajar to Pak kabeh belajar carane ya pemane kaitan hal umum ki hal privat kok belajar hal privat sebagai wong hubungan suami istri lah sebenarnya cara Islam gitu orang kaya kewan orang kaya apa orang aturan kabeh orang dulu itu kan juga termasuk ketika itu lebu rumah jadi rumah misalnya orang ngomong yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi nek salamnya perlu salam di rumah mau dewi orang-orang pada umumnya sopok kan rumah itu salam bungai dia bungai kok bungai liyo bungai liyo sesuatu orang lain jadi saya ngomong assalamualaikum ya assalamualaikum kemudian habis berbunga ya kita baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bungai orang bungi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nono ya Islam tepat karena ini hukum orang bungi majimah kosong ngaji ke bawah, kosong itu ya kosong. Pokoknya sing dulure orang ngomongi itu ngomongnya assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Makanya itu ben supaya ngomongnya rumah kosong lah aman. Rumah kosong kan ngaji iki. Ada penggune lebih aman itu kok baca salat kamu salat di assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Dan yang musuh baik dewe maupun beda assalamualaikum. Nah kalau tuh kabeh Pak dulu tahu suka kabeh assalamualaikum harus berumah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya kursi mata ya sing apik maca itu pojokan Pak sing apik ya ini pojokan sing apik pojokan itu masih apik di rumah kantin ya saya mau untuk poset itu ketika itu membahas tentang musuh ya jadi musuh itu misalnya orang sok kabeh karena kaitan itu berarti kaitan pencatatan pahala sholat itu dihitung sesuai kadar musuh dihitung sesuai kadar musuh ini bukan bahasa fikih ya jadi ya bahasa secara ya salah al-Quran nek cara ilmu tasawuf pencatatan pahala sholat itu sesuai kadar musuh semakin akeh semakin cuma musuh ini semakin akeh ya semakin orang ya orang kecak tapi bebas tanggungan ya karena sudah melakukan wajib. Fa'idatun qala ini dikasih paling Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala al-muhafadzatu kaminan sholat ingat sholat itu kaku ono muhafadzah itu beda latar dasar lawan terus biji-biji pertama isbahul wudu menyempurnakan wudu jadi Al-Ghazali kan wong mek kepengen iso roh sholat karepsan ya terjaga dengan penjaga iso khusuk kan bisa juga yang ini, nek ulama lain itu kalau mengumpamakan khusyuk itu ngeten. Ono murid kalau gurunya dikon bawa iki Pak. Banyu 11 kan full, ini kan orang ya full. Ini ibarat sholat itu mestinya seperti air yang penuh, air satu gelas penuh. Murid mau dikongkon gobok keliling pasar. Keliling pasar. Gue juga keliling. Ini keliling loh. Syaratnya aku balik bener tetap utuh ya. Soalnya apa Pak?
sholat itu mestinya ganjarannya sudah disiapkan penuh. Ya, disiapkan apa? Penuh. Tinggal nanti di perjalanan dia gelap fokus orang. Kalau dia fokus sampai dia salah, ya pahalanya tetap penuh. Ya, dari rumah bawa air 1 gelas penuh, disuruh keliling. Disuruh apa? Keliling. Betul rumah keliling. Harapannya ketika dia kembali ke rumah, air 1 gelas masih utuh, masih penuh. Wong sholat yang ngono, wong sholat dari awal itu mestinya sudah disiapkan pahala sahur. Harapannya tekan salat yo penuh. Maka agar supaya air yang 1 gelas ini bisa tetap penuh, harus fokus. Ojo reken, ojo ngurusi wong. Oke, boning dalam karnaval boleh dulu. Kayak bumbunya ini caranya beda loh. Beda sampai tumpah, ya ada. Beda sampai fokusnya fokus tinggi. Caranya beda sampai tumpah. Beda kalau tekan balik itu masuk. Oke ya, penuh. Maksudnya ngono, piye carane ben ganjarane penuh sampai Nek di tengah-tengah gelap biar terkurangi. Orang mau di pondok penuh keliling kok dalam karnaval. Yo, akhirnya di sini aja. Sepiro deh musuh, ya sepiro penuh. Sepiro deh gelap biar di seberang ini bakal tuh. Kecer ya. Dan sedikit mata ada berkaitan dengan itu. Lah jadi Ghazali cara kerja sholat itu pertama dengan isbahul wudu, menyempurnakan apa? Dalam arti ketika dalam pelaksanaan wudu itu dilakukan secara sempurna, sunnah-sunnah dilakoni. Itu pengalaman, ya pengaruh. Wong sing wudu asal karo sing wudu serius itu beda statusnya. Statusnya satu beda. Mulai wis ngono isbahul wudu sampai dalam pelaksanaan sholat khusyuk. Jadi mulai khusyuk ketika dia apa? Melakukan wudu. Lah dia enggak sampai wudu ngobrol. Gimana? Ngobrol iya kan? Sekarang nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi-nyanyi. Pokoknya ngono. Jadi mau itu ketika jadi kan sholat itu sebenarnya secara nilai pahala sudah mulai dicatat oleh para malaikat itu semenjak dia punya keinginan atau mulai melakukan pergerakan untuk melakukan sholat. Dimulai dari apa? Dimulai dari dia wudu. Panggil adzan, kemudian siap-siap untuk melakukan apa? Wudu. Dari situlah pahala mulai dicatat. Diwongi ketika wudu musuh datang. Makanya anjuran untuk musuh tidak hanya ketika sholat toh, pas ketika dia dari wudu seperti itu. Wis mulai apa? Musuh. Jadi mulai pengaruh. Untuk ketika pelaksanaan wudu, sing serius kalau orang, sing sempurna atau tidak, sampai dengan pelaksanaan sholat antara wudu dengan sholat iya bodoh, guyonan, ngobrol, ngobrol. Mulai sampai saya butuh kan orang suka dulu nih, dulu itu kan nek dulu kabeh. Ini benar. Sampai saya butuh dulu nih, sampai saya butuh kan orang dulu. Orang kosong ini aja nah, itu lu gitu. Orang kosong asal kuping, asal terus kosong macam orang kosong itu sini kan dulu. Nah kalau dulu kabeh sama-sama kombinasi ini, jadi enggak. Sampai saya butuh apa? Ngobrol. Pertanyaan isbahul wudu. Pengaruh Pak ya. Pengaruh wong sing wudune kabeh dilakoni tidak hanya perlu tok sak sunah-sunah dilakoni kabeh, itu juga berpengaruh terhadap penghusuan apa? Yes. Kemudian yang kedua, al-iqtar minal kajian. Kakekno sapa dungo fi sholati dalam sholat wong kuliah sedang sholat. Termasuk faktor menjaga sholat kan biar khusyuk itu memperbanyak bacaan doa-doa di seluruh sholat. Jadi mau wong sholat itu udah sampai tenang, udah sampai
Lagi contoh mau, ono makmum wis rampung maca tahiyat awal, imam itu tangi-tangi. Lagi kalau kemudian bacaannya tidak diteruskan, ya ngelamun akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo mikir, utangnya udah bisa. Oh ya. Ya kan? Tapi kalau kemudian dilanjutkan membaca, apalagi dengan bacaan yang dia memang paham artinya, itu kan bisa tetap fokus kan ya? Bisa apa? Fokus. Tapi kan sudah diam, ya wes. Setannya lu bermain. Akhirnya mikir sih, macam-macam. Jadi kita masukin caranya mau memperbanyak baca. Jadi selama pelaksanaan sholat, ojo menang ya. Dan pada waktu sebagai motor surat, makmum serangga motor surat, imamnya dulu yuk dilakukan ditambah surat pas saya ruku, wis motor subhanallah dengan Muhammad bismillah telu, imamnya dulu kali itu terus tambah mana ya? Bapak tinggi banget selesai. Jembatan. Kemudian ketika masih tidak yang ngomong, letak gampang ya. Kalau pada kelam itu sama tengah ini cukup. Kalau sesuai dengan imam ya. Selesai. Kemudian misalnya pas sujud berfoto, wis moto subhanallah dan kalau dengan bismillah telu, imam itu kali kan tambah iman ya. Kalau kalian baca tambah. Wah sampai foto sampai lo, sampai yang ketiga, takal wudu, iskamel, memaksa untuk apa? Wudu berat. Bisa jadi iskamel ya. Yang ke-31, kata zaitun berhias, kata jampulan, yo gawe sing apik. Di dalam sholat, dari kalau yang mengkot kata zaitun kata jampul, itu diukurin lawan perkara. Yang pertama, lufzul imamah, nganggo. Jadi sunai wong sholat itu kan berhias pak. Oke bahasa ini, kita campur ya. Necis dulu ya, net. Dan sini dengan berbagai cara diantaranya memakai imam. Tapi nek audio ya sudah ya. Kalau itu yang biasa sih nggak ada apa. Imam, nggak ini udah ya. Itu udah kiai ya. Kiai bayo orang kafir ya. Kalau imamah itu urusannya di pak, urusannya di orang senanggu, jadi urusannya pusatnya sama Nabi. Jadi ada ijazah memakaikan imamah itu ada. Orang kok asal ngomong, seperti imam di ya. Terus imamahnya cara warna itu orang tingkatnya di sini. Harus hijau, si irang, si ngomong putih ya. Kalau dari kanan lo satu-satu pak. Ingat saya, jadi Allah ijazah saya musafir di lubsi imam itu ada. Orang asal kuku imam itu tinggu. Oleh orang kiai ya, kiai baik orang kafir lagi nggak boleh loh. Iya, aku mau cerita bapak ibu wangi nggak imam, seharusnya nggak supir kakung. Ya, mereka kiai imam kafir pak, kiai. Tinggal mawon, ulang sepuluh biar. Itu semuanya pakai imamah. Bahasa imamah ya. Foto yang terkenal pasti pakai imamah. Karena itu ciri khas ulama. Ya, ciri khas ulama. Jadi kenapa secara umum ya tadi secara umum orang berpakaian itu jangan sampai memakai pakaian yang menjadi ciri khas orang tertentu. Kalau mau pak rapi, ya orang. Ngomong terus, bukan kan juga ya, kan juga itu nggak pakai umum, saannya, misal, jangan menghaskan diri, jangan menghaskan loh, kalau dia udah bilang terus, itu nggak cocok, rapi ya, kalau sesuai aja, kan juga itu nggak pakai saannya, ya misal. Bahkan ada sejarah yuk pakai diri pakai apa daripada pakai kajian Nabi. Koyo. Ya. Jadi kalau pakainya itu sing sangane. Sing umume wong ya. Umume wong ojo jangan menghaskan diri. Karena nek ngomong kok menghaskan diri, itu mesti ono kolil minat takabur. Ono bagian sebenarnya sithik sapa napa?
sombong. Kalau mau sampai BKS terus saya. Ya aja ya, semua teman. Bisa aneh ya, kalau atas juga atas, kalau beda juga beda. Tapi jangan menghaskan diri. Ya, karena orang-orang kayak orang biasa gitu. Ini semua ya. Jadi ya benar BKS. Mau sana lagi, masa? Ya boleh cara biasa ya bu. Nah kayak, tapi simbol itu biasanya tetap untuk sombong ya. Yo sekali yo coba beres kabeh ya. Lah piye yo coba putih terus yo. Wis apa cah. Pokoknya sing dadi kaitane dadi apa ya bahasane dadi omongnya wong, istilahnya wong padha kok sadar. Orang yang lingkungan mau sadar nggak perlu kok. Ora ape ya. Ya semua wong juga itu ngene wis. Sing penting kok tahu. Rasa sudah cukup beda nih. Yo ya. Wis koyo wong Joko. Itu kaitan konsep apa berpakaian. Jadi harus menyesuaikan tempat Pak ya. Tempat. Ning Arab ojo wani-wani metu omah nggo sarung. Ning Arab. Soalnya kalau Arab itu kan, kalau Arab itu nek untuk nggo sarung itu bisa dipastikan dia dipahami oleh orang Arab dia baru selesai hubungan suami istri. Orang Arab ya. Nek ana wong Arab nganggo sarung, ya nganggo sarung, kuwi jero omah kuwi ora metu. Ning jero omah iku identike wong sing baru rampung hubungan suami. Kalau wong Arab ngomong tuh ini Ingat iya ngarah ya, ngarah orang kene. Jadi orang Arab itu apa ya? Orang Arab itu nek identike mau nek ngomong nganggo sarung, itu identike mau wong sing baru hubungan suami. Oh malah tidak ada tentu, oh tidak. Tapi kok baru-baru itu kalau tentu belajar. Terus saya tempat, ada jubah namanya ya, ada jubah. Kami jadi ngomong. Juga kecuali mau tulis bahasa kue ya. Pokoknya tetap bang tulis kok menghadiri acara Nabi Muhammad pakai sarung. Ya karena menghaskan Pak Kiai Jowo tidak masalah. Tapi kesini nomor Jowo ini betul-betul di ngaran itu semua. Kalau mau ide ini cara orang berhubungan suami. Ya cara menghormatnya beda Pak. Ya cara menghormatnya beda. Wong Arab itu menghormati orang lain. Dia ini Rangkul. beda nih. Rangkul ya. Rangkul ya. Itu dihormati. Itu cara Arab nih. Cara Arab itu kenyek Pak. Ono wong cara Arab ketemu wong Jawa kok di rangkul kenyek jenenge. Cara menghormati Arab di jenggote. Di jenggote. Wong Jawa singgo. Wong Jawa kok cara namanya kaya Arab di jenggote. Singgo. Oke, wong Arab cara menghormati anak wong kuwi ngomong dengan cara memegang apa? Ngono ya. Sebenarnya Allah Pak, termasuk surat Al-Salsal itu diantaranya mau surat Al-Salsal bentuk deliknya. Ini kalau jenggot itu termasuk cara penghormatan yang Arab. Itu cocok ya. Jadi kaitan cara berpakaian itu harus menyesuaikan, ya terus menyesuaikan. Jadi kalau mau secara penampilan pribadi jangan sampai apa menghaskan di Mereka pada dulu Pak, itu dilarang memakai peci putih. Sampai berbaji dilarang pakai peci putih. Itu bagaimana? Kalau berbaji dilarang ya. Normalnya memang, ya saatnya sing gaji, isu yang mau peci putih, butuh saya juga sudah saya ini. Gak repot
di apa ditanding awakmu tuku bensin pas 5 nih. Mau. Namanya masih nganggo bensin pun. Ini Pak orang dari perasaan harus diperangkat. Ya saya lihat Bang Maimun ketika memakai pakaian bisa ada ya. Cuma yang jelas dia dalam foto resmi Yo Margo ciri khas ulama Indonesia. Terus nasional ya pakai baju nasional. Khususnya ketika beliau istilah Polri Dongo itu di kalangan Pak Habib sing umumnya ngomong dia mama dia pakai identitas asli wong Jawa namanya kok baju nasional kopiah ya. Jadi nggak ada evolusi mama pakai apa? Kemudian ya. Kemudian pakai tidak lagi sendal ya. Sudah mudah itu apa? Sorban. Sunnah Pak ya. Oke. Iya tidak sunnah pakai kuangan. Nggak mau cukup. Kuangan nggak mau tidak nggak serba ya. Kemudian yang ketiga itu jubah, pakai apa? Jubah. Tapi kembali tadi ya, nek umum. Nah, lojo. Kalau terus mengenai kayak di Jawa mau, di Jawa itu kalau imamah, memberidak, kan bawa jubah itu biasanya kayak ayah. Ya, ini orang kayak lojo. Pakai seorang apa Pak ya? Apa? Jadi orang yang bukan ulama haram untuk memakai pakaian ulama. Kalau memang memakai imamah, memakai serba, memakai jubah itu menjadi ciri khas ulama, awalnya menipu. Karena apa? Menipu Pak. Menipu. Iya, karena Pak Bawang kan ngomong ini semua dingin ya. Kalau kayak semua kita mau karena ya. Ya sih ngomong mas, ngomong nek kaitan ke serba sih oke. Cukup, hari kok biasa lah sih nggak perlu. Sebenarnya Pak Bobo itu ya. Tapi nek pakai imamah atau pakai jubah bojo. Karena itu ciri khasnya loh. Sering Jawa, nek Arab ya orang, Arab ya jubah biasa. Kemudian untuk khotam, memakai cincin. Memakai apa? Cincin. Terus sunnah Pak. Sunnahnya ini ya. Wah kalau nggak cincin itu sunnahnya gini Pak. Dan jadi memakai cincin ini dari kelingking. Kalau dari manis, dari tunangan. Iya, pakai akik lah ya. Sing akik ngoperak ya. Bandanya ngoper, ngoperak. Rumah, mas awal ya. Kemudian belum suntai lasan, memakai peci. Peci ini Pak, suntai lasan. Pihak iman yang tidak pakai uang sih patut nggak mau suntai lasan. Kemudian yang keenam adalah apa toyuk. Memakai minyak apa? Itu sunnah ya. Bagi orang yang enggak mau bagi cara berhias itu artinya singkaton. Bete, singkaton. Nek orang singkaton. Minyak ya. Minyak orang katon. Tapi beraroma ya. Jadi hiasnya waktu sih orang katon. Lagi tata yuk sunnah ya. Nah, awal dewe orang yang punya jenab ini wis awal ewa, bisa kan tahu ini apa bukan? Bukan jenab. Awal dewe sampai bagian orang ewa, nah bisa berpisah saja. Kalau ini awal, pagi ya, besok, dewe pada Jumatan tau. Kalau dewe pada awal, Jumatan. orang secara umum kesunahan memakai apa? Termasuk kayak pas saya ngaji yang tadi Pak Sokan berapa? Agak cerdas, maksudnya dari agak cerdas. Ini sunnah ya. Wes yang ke-32 Ayusun di atas protein mau ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Sama berarti apa?
Yang pertama, pengetahuan yang saya dapat itu kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27, kalau sendirian 1. Nah sekarang tadi ada penjelasan dari Pak Ustadz, itu kehusuan itu berpengaruh. Terus juga berarti di sini ada sunnah-sunnah juga itu kan mendapat pahala. Nah berarti itu 27 atau 1 itu tidak paten, mungkin bisa kurang atau mungkin bisa tambah. Betul. Nah yang kedua, ini di luar tema ya Kak, itu sutro, kata sutro itu dari kita duduk itu ke depan itu berapa ukurannya. Nah yang ketiga itu saya pengetahuan yang saya dapat itu kalau nisab emas itu 85 gram. Tapi ini saya baru saja kok dapat informasi nisab itu 77,5. Mohon penjelasan, terima kasih. Yang pertama kita masalah kaitan pahala 1 bagi orang yang sendirian atau 27 bagi yang jamaah. Itu sebenarnya bukan ranah fikih ya. Pembahasannya sebenarnya bukan ranah fikih. Artinya ini nggak bahas lagi, kalau liberal nggak bahas ya itu ranah fikih. Cuma dari keterangan para ulama atau dari hadis itu memang hanya secara global. Wong sing DWA oleh sing jamaah oleh berlibur. Lah masalah gede cilik, gede cilik sing siji atau gede cilik sing 3 ekor, itu ya mau dihubungkan dengan kekhususan itu mau ya. Cuma nek masalah gede cilik ya nggak bisa diketahui. Ya jelas kadang-kadang hanya menjadi konsep umum. Nek dewean soalnya siji, nek jamaah itu sunnah kok. Masalah kadar seberapa itu bukan ranah fikih. Nggak bisa kita tentukan. Ya. Begitu bahas ini sama rosa, ini hal-hal bukan, tidak bisa ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat apa gede dalam pada pengeran, ya bisa saja. Mungkin sudah dewean, tapi karena dia merasa melakukan banyak kesunahan kajian Nabi, dia bisa dihitung para sunah-sunah itu mau ditukar siji. Jadi sisa kakek hari ini ya, satu besar. Apalagi yang kemudian jamaah plus melakukan semua kesunahan sholat, ya bisa lebih banyak. Ya betul kalau bahasa tidak patuh betul ya. Tapi konsep umumnya tadi secara umum nek dengan siji nek itu. Tapi masalah penghitungan bahasa ini bukan ranah fikih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua besok ya. Maksudnya baru besok ngomong diterangkan masalah sukro. Itu nanti ya. Yang ketiga, masalah kadar isoter emas itu memang kalau dikonversi menurut ukuran gram itu ya kurang lebih segitu. Kalau misalkan ada yang mengatakan sama itu 77 itu ya bisa biasa saja. Bahkan dalam rangka hati-hati malah aktif lah. Nah iya, mestinya cara keterangan umum itu 85 gram lebih wajib zakat. Jadi Allah sih ngomong pintu ini wajib zakat, lah aktif. Dalam rangka hati, lebih 2 gram itu sudah zakat, aktif malah. Ya, pembahasan umumnya tadi, pembahasan umumnya adalah kira-kira 85. Nah, jadi kalau ngomong pintu itu wajib bisa disuruh, udah sampai bulan zakat ya. Cuma kalau lebih karena memang mengkonversi ukuran zaman juga dengan sekarang memang ya udah bisa persis, ya udah bisa persis. Jadi contoh dalam ukuran beras, contoh uang wajib uang zakat itu kan kudunya nggak sakso ya, sakso. Oh wadai, zaman wadai. Tapi ketika kemudian dikonversi ke ukuran sekarang, sakso itu 9 kilo. Jadi ini umpama zaman kajian itu orang kerang. Nakar wong nakar mesti mundur, kalau sing teres, itu berpengaruh ke kilo.
Lalu si bang kalian ini ketika nakar, itu tak nakar ujung di kilo, kalau kilo itu ton. Ini tak nakar, tak beres. Ditakar di kilo, kalau kilo setengah. Karena gini, mau berasnya ya beras sing ape, kalau sing kan beda. Beras rampung kalau beras untung. Ketika ditakar kalau itu hasilnya bisa beda. Makanya masalah mengkonversi ukuran takaran menjadi kilo di zaman sekarang itu memang tidak bisa proses sebagai pendamping kasih nabi. Wadai ono, cuma ketika dikonversi hasil bisa berbeda. Karena tadi tergantung yang liter mau enggak. Sebenarnya adalah emas itu. Bahasa emas itu Nesobe ini dalam bahasa itu 25 piskol kata saya. Selama piskol 25 piskol lah. Selama piskol beragam. Kan dari tempat ya. Oh dikasih ini iya. Oh ya seperti katanya terus yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya, kalau kita berjamaah sholat maghrib, yang semestinya imam tasyahud awal tanpa dan lain sebagainya, dia langsung berdiri. Berjamaah otomatis kan mengingatkan, tapi dia masih terus berdiri. Kemudian sesuai dengan penjelasan tadi Ustaz, imam kan mengikuti, makmum kan mengikuti. Nah kemudian nanti taruhlah imam baru ingat rakaat berikutnya kita baru baca ayat awal, berarti penambahan rakaat kita sholat maghrib yang semestinya 3 berarti bisa berubah jadi 4 atau gimana? Jadi dalam kasus itu Iya, kan berarti kan yang semestinya ayat awal karena kita melakukan ada sudah 2 rakaat. Rakaat dan tiganya yang seperti sekarang kita melakukan ayat awal, berarti kan ada penambahan 1 rakaat. berarti imamnya harus sadar Pak. Imamnya berarti nggak sadar. Tahunya itu golongan pertama ya. Iya, baik itu yang saya maksud nanti mohon penjelasannya. Kemudian gini, setahu saya penjelasan dari Ustaz yang dulu berdoa yang paling pengajar itu kan pada waktu kita sujud akhir. Sujud pokoknya. Iya, sujud. Nah, dalam berdoa tersebut kita waktu sujud terakhir itu apakah kita harus selalu pakai bahasa Arab atau kita bisa penambahannya pakai bahasanya? Seperti saya gitu Pak. Ya, yang saya lakukan sih biasanya kita sering penambahan Allahumma sudah mahroja ya, yang biasanya yang penambahannya hanya itu. Nah, kemudian apakah bisa ditambahin kalau dengan bahasa kita sendiri atau bagaimana? Nah, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanya, kalau misalkan ada imam lupa atau melakukan apalah, dia tidak tahu yang awal sampai kemudian berdiri ya. Diingatkan aku ya orang lurus. Ternyata sampai kejadian mestinya tayang akhir ya, akhir. Karena ketika dia rakaat kedua dia ada, nah tadi lanjut untuk melakukan rakaat ketiganya, rakaat ketiga. Setelah itu mestinya dia nanti rukuk, tidak sujud, duduk sujud, kemudian tahan akhir. Dan akhir. Imamnya malah gimana? Itu ya. Imamnya gimana? Meskipun tahan akhir malah Ayat awal. diambil tahan awal. Gara-gara sih mau tahan awal ada.
Nah, dalam kasus ini, kalau memang imamnya memang betul-betul menyadari itu, yang risiko foto bahwa yang tadi adalah rakaat pertama, yang sekarang adalah apa? Rakaat kedua, sehingga saya harus berdiri lagi gitu ya. Padahal mama ngerti, itu mama bilang nggak cuma kayak rakaat tambahan ya. Soalnya yang sadar hanya imam kamu itu. Dalam kasus yang semacam ini, kalau memang makmumnya menyadari itu adalah rakaat tambahan, makmumnya ojo melu. Tapi sih kayak keterlaluan Pak, keterlaluan ya. Ono imam kok orang sadar sampai rakaat berikutnya, sampai ngerti-ngertinya bahwa ini adalah rakaat kedua, harus rakaat terakhir ya. Kalau makmumnya ngerti, ojo melu. Barokah ya. Atau kalau tidak ya diingatkan lagi. Diingatkan mana ya? Ketika imamnya ngajak mana? Diingatkan. Ini rakaat terakhir ya. Besok mau saling berkah imam. Tapi imamnya kutuai ngajak wae dua urus. Ya wes. Iso barokah, iso diteni. Diteni ya. Ini seperti karena warga negara kecil ya. Imamnya tidak batal Pak. Kenapa? Karena dia sesuai perasaannya pribadi. Perasaannya dia lebih pinglo. Senajan pinglo makmum ini segera salah. Sebab rakaat tambahan. Terus pinglo kalau tambahan. Ya. Jadi secara tadi makmum itu minggu apa? Minggu imam. Selama masih dalam koridor jamaah, nisbat jamaah rokaat di situ rokaat. Ya. Melu kabeh, tapi nek wis melebihi wis tidak salah ya. Atau kan sudah salah ya. Maka tidak boleh ikut. Misalnya mau harokok apa tinggal wae. Salah dhewe wis. Imam karena dia ikut ya. Yang pertama, kemudian yang kedua masalah doa ya, doa kita sujud. Itu ya tidak bisa pakai bahasa Jawa Pak, harus pakai bahasa Arab ya. Iya, di sini ngerti ya Pak. Diwoco, ya. Diwoco. Dan itu tidak hanya di sujud tahetok, ya. Pokoknya tiap sujud, itu termasuk tempat yang sudah jatuh berdoa. Dan doanya harus pakai bahasa Arab, ya. Orang kok bantu batal itu. Pokoknya apapun ya, yang diapa, dibaca pas main apa? Tuh ya. Ya, yang lain? Cukup ya. Makanya misalnya pertanyaan belum bisa salam ya, kurangi waktu. Ya langsung terjadi langsung saya bisa dia. Nggak usah apa? Salam ya. Lebih simpel gitu ya. Lebih simpel. Ya. Tulisan tangan, lakukannya. Tinggal ya. Berkorban pada malam tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi ahlina wa awladina wa qalbina la turhamna wa la nafsana wa la tadhillana wa barhamna la kunna muslimin. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa ala mursalin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma aghfirna bil ilmi wa sayyidina bil hikmi wa atina bil fadli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.